butiran yang ada di sini kalau kita asah itu kan tetap keluar. Oh, bor itu ya serbuk. Serbuk. Nah, jadi saya akan mereview golok ya. Golok yang disebutnya di kita atau pisau. Ada golok, ada pisau. Pisau ya. Pisau atau golok yang dipakai untuk menyembelih hewan kurban ya, yang terbaik dan direkomendasikan ya teman-teman. Ini saya akan mereview dengan Sersan 1 Agustana ya, ahli dari bidang menyembelih ya, sesuai syariat Islam. Oke, penasaran? Monitor terus ya. Baik, selamat pagi Pak. Ini gimana untuk goloknya yang dipakai, jenis golok apa, pisau apa? Bisa dijelaskan ya teman-teman biar tahu. Mohon izin saya memperkenalkan diri, Sersan 1 Agustana, izin memperkenalkan. Barusan habis menjembelih 7 ekor sapi dan domba. Kita menggunakan 2 bilah, satu ya dibilang golok ini, satunya lagi pisau. Untuk bahan yang satu ini bahannya elmak. Elmak ya? Iya. Dari mana elmak? Elmak itu baja modern dari luar. Wow. Yang satu ini juga sama, baja Bohler N695. Dua bilah ini barusan dipakai untuk menyembelih tanpa diasah, cuma di stropping aja. Yeah. Ini karakter dua ini punya karakter yang berbeda. Ini elmak ini punya kekerasannya yang cukup keras. Ini kalau dibilang baja bilah ini premium. Baja modern ARC-nya tinggi, elmak juga sama. Cuman ini ada sedikit kandungan spring steelnya, itu apa? Stainlessnya. Jadi dia bisa mirror, bisa mengkilat kalau diasahnya. Pelindungnya kalau ya. Ini juga bisa, tapi ini semi mirror aja. Satin, tidak di. Jadi tidak akan berkarat ini ya kayaknya. Ya, kalau karat itu tergantung dari kita merawatnya. Setidaknya kan musuh terbesar itu ya korosi. Korosi itu akan tetap ada aja. Tapi kalau kita treatment perawatan, insya Allah tidak ada. Ini ya anti karat, tahan karat juga ini ya, makanya dia bersih terus. Daya tahannya kuat gitu. Tapi kalau kita dirawat ya bakal karatan juga gitu kan. Yang tidak karatan itu cuma stainless aja gitu kan. Kalau baja-baja kayak gini ya tetap aja karat. Ini mungkin ada teknik untuk mengasahnya ini bagaimana ya, supaya terjaga tajamnya, ketajamannya. Ini untuk mengasah ini ada beberapa tahapan ya. Pertama kita membentuk bipel dulu nih. Ini bipel itu mata bilah. Kita bentuk bipel ujung ya, bipel. Itu kita tergantung dari grid berapa dulu gitu kan. Kalau ini karena ini sudah terbentuk matanya ya, kita kalaupun ngasah ya di grid udah grid tinggi. Ini kan baja. Ini di grid 2000 aja udah mantap cukup. 2000 itu ukuran dari asahannya? Iya, grid 2000 itu ukuran 2000 asahannya. Asahan itu kan ada grid-gridnya. Ada yang 180, ada yang 240, ada yang 400, ada yang 500, ada yang 600, ada yang 800, 1000, 2000, 3000 sampai 12000 ada. Ya, ini karakternya keras. Kalau di batu asahan-asahan biasa itu kemungkinan batunya yang tergerus. Makanya ini harus pakai batu asahan khusus. Biasanya batu asahan-asahan buatan Jepang itu yang bisa abrasi pakai golok-golok. Itu belinya gini. Asahannya di mana itu ada khusus atau bagaimana? Kalau batu asahan itu via online ada, via rekan-rekanan kita juga banyak itu yang jual-jual. Cuman lumayan juga harganya. Harganya berapa mungkin disampaikan? Ya tergantung harganya, itu tergantung grid, jenisnya gitu kan, kayak ada kodenya apa? Kodenya juga banyak. Setiap merek itu ada kodenya juga dan gridnya juga ada. Contohnya ya apa yang dipakai? Kalau kita ini pakai merek Kingston, terakhir di Naniwa. Wow. Dengan harga nominal berapa? Kalau kita ini pakai Naniwa yang 8.000 ya lumayan, harganya hampir mendekati 1,5 juta ke atas untuk keren. Untuk ininya, untuk apa? Untuk harga batu asahannya. Keren sekali teman-teman. Kalau yang 12.000 itu bisa sampai 2 juta. Gitu kan.
batu asap. Nah, ini berbicara untuk harga pisaunya atau goloknya tersebut bisa disampaikan mungkin. Kalau harga pisau bervariasi ya, tergantung orang yang menjualnya itu kan. Orang yang menjualnya, pisau itu ada bahan sama ini apa aksesorisnya gitu kan. Betul. Nah, aksesoris juga mendukung harga juga. Kalau aksesorisnya bagus ya harganya juga pasti bagus. Ini kan ornamennya ini kan dari kayu jati. Nah, ornamennya ini kuningan pakai batik diukir ini. Nah, dulu kami beli ya lumayan lah, angka 1000-an lebih lah, hampir 2000 dulu beli ini. Dulu ya. Dulu sekali. Kalau sekarang udah hampir, ini udah 2008. Sekarang udah berapa tahun mungkin ya? 2018 atau 2008. Oh iya. Nah, 2008 itu mungkin sekarang hampir 15 tahun ya. 15 tahun. 15 mau 16 tahun. Ini dulu Ini masih saya kelihatan mengkilat teman-teman ya, terawat. Iya. Ini udah 15 tahun, ini udah menghabiskan berapa ribu kurban kayaknya. Kalau ribuan belum, kalau ratusan sudah sampai, karena sekali kurban itu ya rata-rata di atas 10 lah. Betul. 10 belum harian gitu, udah nyampe. Saya lupa lagi ini terakhir itu berapa. Ini eventnya kalau ini hanya kurban saja atau di mana bisa Ya, disampaikan? kita menggunakan ini itu pada saat kurban udah jelas. Ya. Di luar kurban juga kalau misalkan ada tetangga syukuran nyembelih apa. Nah, Betul. sama di rumah jagal juga kita pakai. Kalau Di kita rumah diundang. jagal ya. Nah, Wow, keren sekali di nih. rumah jagal juga ya, kalau kita dipakai dibutuhkan ya Datang. kita juga datang. Keren. Rata-rata kalau di rumah jagal kan lumayan banyak, tapi nggak tiap hari. Betul. Jadi gitu teman-teman ya. Ternyata ya tidak pantesan saya lihat itu ya, sekali sembelih itu hitungan detik ya. Iya. Tadi ya bisa hitungan 1, 2 paling lama itu mungkin 3 detik kalau Iya. itu pun ada kendala ya. Iya. Hitungan detik teman-teman ya. Ternyata rahasianya ya pisaunya itu ya, pisaunya, cara mengasahnya, dan skill ya, skill dalam posisi hewan kurban itu ya, perenggangannya itu ya. Betul. Ya, jadi Cara perenggangan pada leher intinya itu, kalau pisau tajam tapi lehernya tidak rebahnya tidak stabil, kurang, pasti kita juga kesulitan. Kadang dia ngelipet, kadang dia ikut goyang sehingga ketarik-tarik. Intinya di perenggangan juga. Perenggangan, Itu ya. tekniknya makanya masuk Ya. ke kategori teknik. Kalau skill kan orang yang menyembelih. Kadang orang itu iya, betul. takut kalau untuk nyembelih itu kan baru megang aja udah gemetar. Betul Nah, ya. Sehingga si hewan juga dia ikut ini juga ya, berontak juga ya. Terus Ya. treatment juga ya, kita yang punya golok itu harus bisa treatmentnya, perawatan. Terkadang saya kalau ada rekan itu nitip beli golok, dibeliin sekali itu, aduh bingung ngasahnya kayak gimana. Itu kan betul ya. pengennya pisau itu tajam tapi tidak mau belajar gimana caranya biar pisau itu atau golok itu tetap tajam. Makanya kita harus iya, betul. bisa treatment makanya. Treatment itu apa, bisa dijelaskan? Ya perawatan. 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 Cara mengasah. Kadang kan ada orang yang punya golok tapi tidak bisa mengasah. Oh betul. Tapi orang yang bisa ngasah pastilah minimal punya golok. Betul. Karena ngasah juga hobi. Kalau kita senang hobi ngasah. Kemarin saya mungkin hitung puluhan lah golok yang orang rekan, bahkan sampai dikirim ke kita, minta tolong diasahin. Nah, dia asahin. Ini rekan, ini namanya honing. Honing ya? Fungsinya untuk meluruskan mata bilah. Jadi selesai menyembelih takut mata bilahnya kita bengkok atau ngereol, Ya. diluruskan pakai. Bisa. Ini tidak mempertajam sebenarnya, Mas. Cuman menghaluskan dan meluruskan. Arahnya ke bawah ya? Ya, gimana teknik, mau ke bawah, mau ke atas, mau gini bisa, Oh, iya. mau gini bisa, gitu kan. Betul. Sedangkan kalau para Ada ada honingnya ini berbuat dari apa? ini baja, Oh baja. ya baja tapi dengan HRC-nya tinggi. HRC itu apa? High apa itu? Oh, high. Istilahnya mah kekerasan. Kekerasan. Oh iya, HRC itu kekerasan daripada baja itu ya. Oh iya. Jadi
Kalau ini keras, Bisa lihat ini di di bawah bawah, ini akan kalah. Gitu. Tapi kalau ini keras, ini yang lunak, ini bakal kalah. Oh, betul betul betul. Ini tuh ada beberapa tajam. Tapi ini halus ya? Halus. Oh. Ada kira tuh honing, keras. ada sharpening. Kalau sharpening itu agak kasar dia. Dia fungsinya untuk menajamkan. Kalau ini dipergunakan Kalau ini namanya stropping. stropping ya. Pada saat setelah menyembelih itu. Nah, stropping lagi. Takutnya ada bur itu apa ya? Mata belah pisau, mata bilah yang Iya. belum Ini dari lepis? belum bersih. Ya. Ada yang dari kulit, ada yang dari lepis. Yang paling bagus itu dari kulit kuda. Kulit kuda. Kulit kuda itu paling bagus. Ini dua sisi ya. Nah, ini apa kulit. Ini kulit domba. Oh, domba. Oh, pakai kulit Ini domba ya. pakai lepis. Ini namanya stropping. Stropping, Kalau ini namanya honing honing. yang halus. Berarti dipergunakan pada saat menyembelih ya. Ya sekali-kali aja menyembelih untuk meluruskan setelah diasah. Oh, iya, Takut gak lurus pisaunya di honing pakai ini. Kalau ini untuk fungsinya untuk menghilangkan bur. Bur itu apa? Bur itu apa? Mata butiran yang ada di sini kalau kita asah itu kan suka keluar nih. Oh, bur itu Nah. ini serbuk. Serbuk. Nah, itu nanti bur itu kalau tidak Bahasanya hilang keren. itu akan mengganggu pada saat proses penyembelihan. Makanya Oh iya, di stropping pakai ini dihilang. Stroppingnya ya cukup Ternyata 2-3 bisa kali. kalah juga ya baja dengan kulit itu. Kulit itu bagus, menghaluskan dan menajamkan juga. Oke. Cukup aja. Jadi kalau nyembelih itu cukup bawa alat ini aja, tidak usah diasah. Ini kalau untuk 30 sapi, 35 sapi sekali, tidak harus ngasah itu Mas. Wow. Oke. Keren. Tidak harus diasah. Sedap pokoknya. Sedap pokoknya. Standar. Terus untuk kenyamanan ketika kita menyembelih itu kan hewannya supaya tenang tuh bagusnya gimana gitu kan? Nah, kalau untuk menyembelih itu biar ihsan. Ihsan itu artinya apa ya? Hewan itu juga nerimo gitu kan, Oh, terima betul. Ya. dia disembelih itu. Ya harus secepat-cepatnya dan setajam-tajamnya golok. Betul. Cepat, tajam sehingga tidak menyiksa. Cepat, tajam, tidak menyiksa. Iya, sehingga Oh, menyebabkan betul. tidak menyiksa. Sehingga orang itu sapi atau binatang yang dipotong itu dia tidak akan berontak. Ada yang dipotong tuh betul. sapi udah berenggut kayak gini, belum dipotong sudah narik-narik gini, sudah berontak. Itu kan menyebabkan sapi itu stres. Nah, kalau gitu stres ya. itu sehingga dia darahnya juga udah kemana-mana. Orang stres itu kan nggak karuan. Sama binatang juga kalau sudah stres nggak karuan. Makanya dibikin tenang dulu. Ketika kita udah rebahkan, matanya ditutup, dielus-elus dulu. Oh, gitu ya. Kan. Jangan belum siap dia harus dieksekusi. Siapin dulu, yakinkan dulu. Iya. Hewan itu sudah tenang, sudah diam, tidak berontak. Ritme napasnya dilihat, diraba, diiramakan dengan napas kita, baru sesuai dengan irama dia keluar napas, kita eksekusi sehingga darah mengalir deras, tidak masuk lagi ke paru-paru atau ke jantung gitu kan. Ada sehingga pas selesai disembelih itu di dalam daging itu tidak banyak darah. Itu kan banyak yang setelah disembelih Betul. Ya. dikuliti, dibuka masih banyak sisa daging. Itu stres di sapi sehingga daging itu si darah itu tidak keluar maksimal. Oke, terima kasih banyak atas informasinya ya. Semoga bermanfaat dan Siap. berkah ya bagi Amin. kita semua, bagi teman-teman juga ya, tentang review ya dari mulai menyembelih, dari mulai alat sembelihan sampai menyembelih ya. Nanti akan dijelaskan di sesi berikutnya ya, teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Ya, biar tenang kita ngopi dulu. Ya. Kopi Oke, itu aja ya dari channel Hari Adipati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.